antara imam dan makmum itu tidak boleh ada penghalang. Artinya imam dan makmum harus berada dalam satu tempat. Berangkat dari syarat ini, maka imam dan makmum itu, antara imam dan makmum tidak boleh ada penghalang. Baik penghalang yang menghalangi pandangan atau penglihatan, atau penghalang yang menghalangi lewat. Oleh karena itu antara imam dan makmum itu tidak boleh ada tabir yang menghalangi pandangan secara total. Tidak boleh. Kalau ada tabir, misalnya kalau imam di depan, makmum perempuan di sebelah kanan atau kiri, maka tabirnya itu tidak boleh dimepetkan ke tembok, ya, tidak boleh mepet full, harus ada celah. Di tabir itu ada sebuah celah yang memungkinkan saf paling depan di pihak perempuan itu bisa melihat langsung ke imam. Atau menghalangi lewat, ya, itu juga tidak boleh. Menghalangi lewat itu misalnya makmum berada di belakang kaca, imam ada di depan kaca. Makmum bisa melihat, makmum ini bisa melihat gerakan imam, tapi kan tidak bisa lewat. Itu juga tidak sah. Kecuali di sebelah kirinya makmum atau di sebelah kanannya makmum itu ada pintu atau jalan tembus, maka seperti itu sah, ya. Kalau tertutup total, sekalipun bisa melihat gerak-gerik imam lewat kaca yang transparan itu, maka tidak sah, karena dianggap dua tempat, ya. Antara makmum dan imam itu dianggap dua tempat. Sama dengan tabir ketika dimepetkan ke tembok, sehingga makmum yang di sebelah kanan atau yang sebelah kiri itu sama sekali tidak bisa melihat gerakan imam, maka itu juga tidak sah, karena ini dianggap dua tempat. Gitu, ya. Atau apalagi sampai menghalangi kedua-duanya, tidak bisa melihat juga tidak bisa lewat, seperti terhalang tembok. Jadi gerakan imam itu hanya bisa diketahui dari suara imam atau suara mubalik misalnya, maka tidak sah juga. Sekalipun bisa mengetahui gerakan imam lewat suara imam atau suara mubalik, tetap tidak sah, karena dianggap dua tempat. Sedangkan persyaratan sahnya sholat berjamaah itu ijtima'uhuma bimakanin, harus dalam satu tempat. Satu tempat atau tidak itu tergantung dari adanya penghalang yang yamna'u ru'yatan atau yamna'u mururon, ya. Kalau ada penghalang yang menghalangi salah satunya ini, menghalangi ru'yatan atau menghalangi mururon, maka dianggap dua tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin di kelas 3 wusta, ya, itu nyampe persyaratan sholat berjamaah yang keberapa itu? Sebentar, ya. Gimana ini? Muwafaqat, bukan, sudah itu. Yang itu at-takhalluf, ya, ketinggalan dari imam dengan 3 rukun yang panjang bagi orang yang uzur itu tidak masalah, tetap sah.
Bagi orang yang uzur karena bacaannya lambat, misalnya makmum itu bacaannya lambat atau gerakannya makmum itu lambat, sedangkan imam cepat, gerakannya cepat atau bacaannya cepat, makmum tidak. Sehingga dalam kondisi seperti ini, misalnya makmum ketinggalan, itu sah apa tidak? Asalkan tidak ketinggalan lebih dari 3 rukun yang panjang, itu sah. Itu sah ya, asalkan tidak ketinggalan melebihi dari 3 rukun yang panjang. Kalau melebihi 3 rukun, lebih dari 3 rukun yang panjang-panjang, itu tidak sah. Itu kalau sebab uzur. Kalau tidak ada uzur, tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li yang sempurna. Terus lanjutannya yang kemarin itu, masalah amat takhalluf liwaswasatin. Amat takhallufu anapun utawi ngeri liwaswasatin krono anane waswas. Biangkana kelawan yen to ono sapa makmum yuraddidu iku bolan baleni sapa makmum al kalimat ing pira-pira kalimat min ghairi mujibin saking tanpa anane perkara kang majibake. Saking ora anane perkara kang majibake. Falaisa mongko ora ono apa at-takhalluf li waswasatin bi udhrin iku tetep kelawan udhur. Kala ngendikan sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar yang bagi siyukja fi dzi waswasatin ing dalem wong kang andene waswas. Sorot kang dadi apa waswasah kal khilqiyati iku kaya asal kedaden. Kal khilqiyati iku kaya asal kedaden. Bihaitu yaqta'u kelawan sekirane mesthekake kuluman sapa sekabehane wong ra'ahu kang ningali sapa manhu ing dzi waswasah annahu ing stuhuni dzi waswasah la yumkinuhu iku ora mungkin ake ing dzi waswasah la yumkinuhu iku ora mungkin ake hu ing dzi waswasah tarkuha apa ninggal waswasah. Yang bagi ayat tiya apa yeto nekani sapa di waswasah fihima fi batiil harokati ayat tiya apa yen to teka bukan nekani ayat tiya apa yen to teka fihi ing dalem di waswasah ma apa hukum fi batiil harokati kang tetep ing dalem hukumi wong kang lambat gerakane. Fayalzamu mengko wajib al makmum ing makmum fiswari ing dalam pira-pira contoh al madzkurati kang den sebutake itmamul fatihati apa nyempurnaake bacaan Fatihah malam mitakhallaf ing dalam selakine ora dadi ngeri malam mitakhallaf ing dalam selakine ora dadi ngeri sapa wong atau seperti waswasah biak sara kalawan luwi akeh min salasati arkanin saking 3 pira-pira rukun tawilatin kang dawa-dawa wa in takhallafa ma'udrin bi aksar minas salasah wa in takhallafa lalamun ngeri sapa wong sapa makmum wong itu maksudnya makmum ya ma'udrin ing dalem saratane uzur ngeri bi aksara kalawan luwi akeh minas salasati saking 3 rukun ketinggalan 3 rukun. Seperti apa gambaran ketinggalan 3 rukun? Bi alla yafruga kalawan yen to ora rampung sapa makmum minal fatihati saking Fatihah illa wal imamu angin utawi imam ko imun iku wis ngadeg anis sujud saking sujud au litasyahudi au jalisun utawa iku lungguh litasyahudi kanggo tahiyat akhir fal yuwafik mongko becik nyocokono sapa makmum imamahu ing imami makmum wujuban kelawan wajib
Firrukni dalam rukun ar-rabi'i kang kaping 4. Wawa utawi al-qiyamur rabi wawa utawi ar-ruknur rabi al-qiyamu iku ngadeg awil julusuh utawa iku lungguh litasyahudi kanggo tahiyat akhir. Wayatruku wayatruk atau ke faliwafik ini ya. Wayatruk lan becik ninggalo sapa makmum tartiban nafsihi ing urutane salate awak dewene makmum. Tartiban nafsihi ing urutane salate awak dewene makmum. Summa yatadarak mongko keri-keri nusulono sapa makmum ba'da salamil imam ing dalem sawise salami imam ma ing rakaat bagia kang isi tetep apa ma aling atase makmum. Fa illam yuwaffiq mongko lamun ora nyocok sapa makmum hu ing imam firrab ing dalem rukun kang kaping 4 ma'a ilmihi ing dalem sertane ngawruhi makmum ing dalem sertane oleh ngawruhi makmum biwujubil mutaba'ati kelawan wajibe anut imam ya biwujubil mutaba'ati kelawan wajib anut imam walam yanwilan ora niat sapa imam al mufaraqatah ing niat mufaraqah batalat moko batal salatu apa salati makmum in alimah lamun ngawri sapa makmum wa ta'ammadah lan sengaja sapa makmum. Ini begini ya. Kemarin itu kan disebutkan bahwa makmum yang uzur untuk mengikuti gerakan imam sehingga dia itu tertinggal tapi disebabkan uzur lah ya. Seperti lambat bacaan atau lambat gerakan. Maka sholat makmum ini kan tidak batal. Sholat makmum yang ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang dari imam disebabkan uzur itu kan sholatnya makmum tidak batal. Rukun yang panjang itu kan ada 3 dalam sholat ya. 1 adalah ruku, yang kedua adalah sujud pertama, yang ketiga itu adalah sujud kedua. Jadi misalnya tak kasih gambaran gini ya. Makmum ketinggalan 3 rukun yang panjang, ketinggalan ruku, ketinggalan sujud pertama, ketinggalan sujud kedua. Ini coba gambarannya seperti apa? Misalnya makmum masih berdiri baca Fatihah. Imam sudah ruku. Makmum tetap baca Fatihah belum selesai. Terus imam i'tidal, setelah itu sujud. Makmum masih tetap baca Fatihah belum selesai. Setelah sujud pertama kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian dia sujud yang kedua, imam. Makmum masih tetap baca Fatihah belum selesai. Ini namanya ketinggalan 3 rukun. Ruku, sujud pertama, sujud kedua. Ketinggalan ini. Sampai imam berdiri pada rakaat berikutnya. Makmum masih berdiri. Lah ini sah apa enggak? Ya tetap sah. Karena masih ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang disebabkan oleh uzur. Kecuali tidak disebabkan uzur ya. Kalau tidak disebabkan uzur nanti bisa batal. Karena kalau tidak disebabkan uzur itu batalnya kalau ketinggalan 2 rukun saja. Tidak usah nunggu 3 rukun apalagi sampai 3 rukun yang panjang-panjang. Ini penjelasannya begini. Ketika imam berdiri pada rakaat berikutnya, berarti makmum ketinggalan 3 rakaat yang panjang-panjang. Ini kan sah. Maka gimana? Fal yuwafiq. Nah, di sini. Fal yuwafiq imamahu wujuban fir ruknir rabi, maka makmum wajib mencocokkan rakaatnya dengan rakaat imam yang keempat dalam rukun yang keempat. Gimana maksudnya? Rukun yang keempat itu apa? Kan berdiri atau tahiyat awal. Ketika imam sudah selesai sujud yang kedua kan berdiri. Makmum masih berdiri. Berdiri di rakaat sebelumnya. Maka dalam keadaan seperti ini
makmum tidak usah ngejar imam, tapi tunggu saja di tunggu di rukun yang keempat. Tunggu saja ketika imam sudah berdiri. Makmum tidak usah ruku, tidak usah itidal, tidak usah sujud, tidak usah ngejar, biarin saja ditunggu dan nanti dicocokkan. Ikut imam, ikut berdirinya imam di rakaat berikutnya. Makmum masih rakaat yang sebelumnya. Itu ya. Kalau misalnya begini, ya di sini fal yuwafiq imamahu wujuban fir ruknir rabi. Apa ruknir rabi itu? Wa huwa al-qiyam awil julus litasyahhud. Rukun yang keempat itu berdirinya imam ketika mau baca Fatihah atau duduknya imam ketika mau baca tahiyat akhir. Atau contoh yang kedua begini. Setelah sujud yang kedua, misalnya sudah rokaan keempat ya imam ya. Imam rokaan keempat berarti ketika sudah selesai sujud kedua, imam kan tidak berdiri, sudah rokaan keempat kan dia tahiyat akhir tentunya kan. Maka makmum yang masih berdiri baca Fatihah itu nanti tidak usah ruku, tidak usah itidal, tidak usah sujud, tidak usah duduk di antara dua sujud, tidak usah sujud kedua. Tapi gimana? Langsung ikut imam tahiyat akhir. Ini namanya mencocoki imam dalam rukun yang keempat, yaitu tahiyat akhir, langsung tahiyat akhir. Terus gimana? Makanya di sini disebutkan wayatruk tartiban nafsihi, meninggalkan urutan sholatnya sholat dia sendiri, meninggalkan urutannya sholat si makmum. Karena kalau urutan sholat si makmum ketika selesai baca Fatihah dia kan harus ruku, harus itidal, kan itu urutannya. Itu disuruh tinggalkan, tapi langsung mencocokkan sholatnya dengan sholatnya imam di rukun yang keempat, berarti langsung tahiyat akhir. Terus kan berarti rakaatnya kurang. Si makmum kan kurang berarti rakaatnya, itu summa yatadarok ba'da salamil imami ma baqi alaihi. Nanti tetap ditambah rakaatnya, nambah rakaat. Sekalipun dari awal itu sudah nututi mulai dari takbiratul ihram ke imam ya. Nututi imam mulai takbiratul ihram sebetulnya. Kemudian kejadian ketertinggalan ini terjadi di rakaat keempat seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Maka ia langsung mencocoki imam dalam rukun yang keempat tadi dan nanti nambah satu rakaat. Itu ya. Karena ada rakaatnya makmum yang tanpa ruku, tanpa itidal, tanpa sujud, tanpa duduk di antara dua sujud, tanpa sujud yang kedua. Ada rakaat makmum yang seperti itu. Karena ada rakaatnya makmum seperti itu, maka nanti nambah ba'da salamil imam. Apa yang ditambah itu? Ma baqi alaihi. Apa? Atau rakaat yang tersisa. Rakaat yang tersisa itu disusul, di qadha gitu ya. Kalau misalnya ternyata tidak nyocoki, artinya makmum itu tetap mengikuti urutan sholatnya, urutan sholat dirinya sendiri, tidak mencocokkan sholatnya dengan sholatnya imam. Kalau begitu gimana? Maksa makmumnya itu. Padahal di sini kan disuruh mencocoki imam dalam rakaat, dalam rukun yang keempat. Kalau memang imam itu tahiyat akhir, makmum disuruh tahiyat akhir. Kalau memang imam itu masih rakaat selain yang keempat, maka makmum disuruh ikut berdirinya imam di rakaat berikutnya itu. Sekarang ada makmum tidak seperti itu prakteknya, tapi dia tetap melanjutkan urutan sholatnya sendiri. Gitu gimana hukumnya? Fa'il lam yuwafiqhu fir rabi. Kalau makmum itu tidak mencocoki imam dalam rakaat yang keempat, ma'a ilmihi biwujubil mutaba'ati, dalam keadaan dia itu tahu bahwa memang wajib ikut imam di rakaat yang keempat. Dia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini makmum itu wajib mengikuti imam di rakaat yang keempat ya. Tapi tidak mengikuti imam. Tidak mengikuti imam dan dia tetap melanjutkan urutan sholatnya sendiri, maka seperti ini batal sholatnya. Batal sholat. Berarti memang jalan satu-satunya itu mencocokkan sholatnya dengan sholatnya imam. Tidak apa-apa ketertinggalan satu rakaat tersebut, karena nanti setelah salamnya imam akan disusuli.
batal salatnya ya kalau tidak seperti itu. Kecuali niat mufaraqah, walam yanwil mufaraqah, kecuali dia niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah dari imam, ya silakan saja dilanjutkan urutan salatnya sendiri. Batalat salatu in alimah wa ta'ammada, kalau dia tahu dan dia sengaja. Dia tahu dan dia sengaja. Masalah istilah dia tahu kan sudah saya gambarkan kemarin seperti apa. Kalau tidak tahu berarti tidak masalah, tidak batal. Iya, tidak batal asalkan ketidaktahuannya itu termasuk jahil ma'dzur ya. Kalau tidak jahil ma'dzur, ketidaktahuannya itu tidak ditolerir. Artinya tetap berpengaruh ketidaktahuannya. Ya. Wa ta'ammada dan sengaja. Dia tahu bahwa dia sebetulnya wajib cocok dengan imam dalam rukun yang keempat. Dia tahu dan sengaja. Kalau dia tahu tapi tidak sengaja, misalnya ngelamun ya. Ngelamun, akhirnya dia tidak, tanpa sengaja dia melanjutkan urutan sholatnya sendiri. Padahal dia tahu sebetulnya tidak boleh melanjutkan urutan sholatnya sendiri, tapi harus ikut imam kan. Tapi tidak sengaja dia ruku ini begini, maka itu tidak batal ya. Itu tidak batal. Karena di sini catatan batalnya itu in alimah wa ta'ammada. Itu ya. Nah terus sekarang begini, ada makmum dengan cara tidak sengaja, dia itu mengikuti urutan sholatnya sendiri. Sehingga dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Itu tanpa sengaja. Dia tahu sebetulnya kalau itu tidak boleh, tapi tanpa sengaja seperti itu. Maka tidak batal sholatnya, tapi, ada tapinya. Tapi hal itu tidak dianggap. Apanya dia dianggap? Rukuknya tidak dianggap, i'tidalnya tidak dianggap. Karena kewajiban dia kan bukan ruku, bukan i'tidal, bukan sujud, tapi ikut imam kewajibannya. Kewajibannya dia itu ikut imam, tapi dia tidak sengaja tidak mengikuti imam. Tidak batal sholatnya, akan tetapi hal itu tidak dianggap. Sehingga nanti setelah salamnya imam tetap dia itu harus nambah 1 rakaat lagi. Tetap harus nambah. Sekalipun dia sudah ruku lengkap. Dan sekalipun sholatnya tidak batal. Saya contohkan tadi ya, saya yang di Fathul Mu'in itu di sini kan ada contohnya. Wa in takhallafa ma'a uzrin bi aksar minas salasah. Bi alla yafruga minal fatihati illa wal imam qa'imun anis sujud. Si makmum itu baru selesai Fatihah ketika imam sudah berdiri dari sujud yang kedua. Itu contohnya di Fathul Mu'in ya. Au jalisul litasyahudi, atau dia selesai Fatihah ketika imam sudah tahiyat akhir. Itu yang ya morot dari contoh yang di Fathul Mu'in. Maka seperti itu fal yuwafiq. Wajib mencocokkan. Itu yang wa illa wa in takhallafah ya wa in raka'ah lan lamun ruku al makmum sapa makmum ma'al imam nusratani imam fasakka moko noli mamang sapa makmum hal qara'a ono to maca sapa makmum al fatihah ing fatihah au tadzakkara utawa iling sapa makmum annahu ing stuhune makmum lam yaqra iku ora maca sapa makmum ha ing al-Fatihah. Maka lam yajuz ora wenang. Lam yajuz mongko ora wenang lahu kedue makmum al-audu apa balik ilal qiyami maring ngadeg. Wa tadaraka lan nusuli sapa makmum ba'da salamil imam min ilm sa'awisi salami imam rakaatan ing sak rakaat. Fa in adam mangkalamun balik sapa makmum aliman hal yang ngawruhi amidan tur kang sengaja, kang moho itu sengaja. Batalat mengko batal salatuhu apa salate makmum. Wa illa lan mun ora aliman amidan fala mengko ora batal apa salatuhu. Walau tayakkana mukalamun dadi yakin sapa makmum al qiraata ing maca wa syakkah lan mamang
sapa makmum fi ikmaliha ing dalem nyempurnaake Fatihah. Fa inna mongko setuhune syak, fa inna mongko setuhune syak la yasire ke orang ngelabeti apa syak. Makmum dan imam sudah sama-sama sujud. Imam sujud kemudian diikuti oleh makmum. Makmum juga sudah sujud. Ya Allah, kok sujud ruku ini ya Allah, wain rakaat ya. Imam sudah ruku kemudian diikuti oleh makmum. Sama-sama ruku keduanya. Kemudian di pertengahan ruku makmum itu ragu, saya tadi baca Fatihah atau tidak ya? Di waktu sama-sama sudah ruku. Atau barusan ragu ya. Atau sekarang makmum itu ragu. Ketika sudah sama-sama ruku dengan imam, ragu ya sudah ya barusan. Ketika sudah sama-sama ruku dengan imam, kemudian makmumnya ingat betul bahwa tadi dia tidak baca Fatihah ternyata. Sudah sama-sama ruku, kemudian makmumnya ingat, loh saya tadi belum baca Fatihah ternyata. Ketika sudah dalam keadaan sama-sama ruku. Maka dalam posisi seperti itu gimana? Dalam posisi itu lam yajuz lahu al-audu ilal qiyam, makmum tidak boleh kembali berdiri. Tapi tetap wajib mengikuti imam. Sekalipun dia tidak baca Fatihah. Tapi nanti setelah salamnya imam dia nambah 1 rakaat. Karena ada rakaat yang tidak ada Fatihahnya. Itu tidak dianggap sehingga nanti dia wajib apa? Wajib nambah 1 rakaat. Itu ya. Terkecuali dia salat sendirian ya. Kalau salat sendirian, karena kalau dia berjamaah maka kewajiban utama itu dia kan wajib ikut terhadap imam. Kewajiban ikut terhadap imam ini hukum mati ya. Hukum mati maksudnya hukum paten, tidak boleh diutek-utek. Dia sudah yakin tidak baca Fatihah tadi, tidak boleh kembali, tapi tetap wajib ikut imam. Tapi kalau salat sendirian, dia itu salat sendirian. Ketika ruku dia ragu, saya tadi baca Fatihah apa tidak? Maka kalau dia salat sendirian wajib kembali berdiri. Rukuknya di cancel itu. Bukan salatnya di cancel, rukuknya di cancel. Di cancel rukuknya kemudian berdiri baca Fatihah yang diragukan tadi. Ragu atau dia tahu tidak baca Fatihah ya kembali berdiri kalau bukan makmum. Ya, ragu atau ingat, ragu atau yakin dia tidak baca Fatihah, hukumnya itu sama. Nah sekarang kalau ternyata makmum masih tetap kembali, ya, awalnya sudah sama-sama ruku dengan imam, gara-gara dia ragu tidak baca Fatihah atau dia yakin tidak baca Fatihah, malah balik berdiri untuk baca Fatihah. Gimana kalau seperti itu hukumnya? Fa'in ada aliman amidan batolat sholatuhu. Kalau dia tetap kembali berdiri untuk baca Fatihah dalam keadaan tahu dan dia sengaja sama dengan yang tadi, maka batalat sholatuhu. Wa illa fala. Kalau dia tidak tahu atau tidak sengaja, maka fala, tidak batal. Ya, sudah ya. Jadi keraguan di waktu ruku itu ragu tidak baca Fatihah. Saya tadi baca Fatihah atau tidak? Atau dia yakin tidak baca Fatihah, maka hukumnya seperti yang tadi. Sekarang kalau ragu dalam penyempurnaan Fatihah, ya, ketika dia sama-sama ruku, dia ragu Fatihah saya tadi itu selesai apa tidak ya, ragu ya. Atau yakin, malah di sini disebutkan yakin ya. Ketika sudah sama-sama ruku, makmum dan imam, makmum yakin betul. Ya. Dia yakin betul sudah baca Fatihah. Tapi ragu dalam masalah sempurna atau tidak. Ketika sudah ruku ini. Maka kalau seperti ini fa innahu la yu'athir, maka arti ini tidak pengaruh, artinya diabaikan saja. Anggap tadi sudah baca Fatihah secara sempurna. Karena tadi dia yakin sebetulnya baca Fatihah itu yakin, cuman ragu sampai selesai apa tidak ya. Kalau dia sudah ruku, maka tidak pengaruh keraguan seperti itu. Kecuali keraguan seperti itu terjadi sebelum ruku. Ketika dia masih berdiri belum ruku, dia ragu Fatihah saya sudah selesai apa tidak ya, maka wajib diulang Fatihahnya karena belum ruku. Tapi kalau sudah berada di rukun yang berikutnya,
ragu tentang kesempurnaan Fatihah itu tidak pengaruh. Yang diragukan kesempurnaannya ya, bukan Fatihahnya. Jadi saya simpulkan gini ya. Kalau ragu dalam masalah baca atau tidak Fatihah, maka itu pengaruh. Tapi kalau yang diragukan sempurna atau tidak, kalau bacanya yakin, bila yakin saya baca, tapi ragu sampai selesai apa tidak, itu tidak pengaruh. Kalau sudah ruku. Walau istagala lamun ketungkul masbukun sapa makmum masbuk. Wa tawi makmum masbuk man iku wong lam yudrik kang ora nututi sapa man min qiyamil imam saking ngateki imam qadran ing perkiraan waktu ya kang muat apa qadran al-Fatihah ing Fatihah bin nisbati kelawan den nisbatake den bangsake ilal qiraati maring bacaan al-mu'tadilati kang sedengan wa huwa tawi masbuk diddul muwafiqi iku lelawane makmum muwafiq walau syakana lamun ragu mamang sapa masbuk hal adraka ana ta nututi sapa masbuk zamanan ing zaman ya sak kang kamut apa zaman ha ing Fatihah takhallafa mongko ngeri sapa makmum li itmamiha kanggo nyempurnake Fatihah. Wala yudriku lan ora nusuli sapa makmum masbuk arok ing rakaat malam yudrik fir ruku wala yudriku kupainya walau syakka wala yudriku lan ora nusuli sapa wong kang mamang makmum kang mamang ya. Makmum yang ragu itu arok ing rakaat malam yudrik fir ruku malam yudrik ing dalem selakine ora nusuli sapa makmum kang mamang hu ing imam fir ruku ilm ruku bisunnatin kelawan sunnah kata'awudin kaya maca a'udzubillah wa iftitahil lan kaya maca doa iftitah aulam yastagil utawa ora ketungkul sapa makmum masbuk bisain kelawan suwi-wiji biansa kata kelawan itu menang sapa makmum masbuk zaman ing zaman ba'da taharrumihi ing dalem sawise takbiratul ihrami ing dalem sawise takbiratul ihrami imam wa qabla qiraatihi ing dalem sadurunge sebentar ya biansa kata di dalam sadurunge macae makmum masbuk wa huwa tawi makmum masbuk alimun iku ngawarui bi anna wajibahu kalawan setuhune perkara kang wajib ing makmum masbuk al-Fatihah iku Fatihah awis tama'au tawa krungu sapa makmum masbuk qiraatal imame ing bacaane imam qira'a mongko wajib qira'a mongko maca sapa makmum masbuk wujuban kelawan wajib minal fatihati lim sawi minal fatihati saing Fatihah ba'da ruku'il imamin sawise ruku' imam sawaun iku padha uga alimah ana ta ngaweruhi sapa makmum masbuk annahu ing stune makmum masbuk yudriku iku nututi sapa makmum masbuk al imam qabla raf'ihi ing dalem sadurunge ngangkati imam min sujudihi saking sujute imam amla uta ora alal aujahi menurut kaul kang kuat alasane qadraha ing kira-kirani Fatihah apa nih hurufan pira-pira hurufe bidhanihi ing dalem penyanane makmum masbuk au qadra zamanin utawa kira-kirani zaman min sukuti saking menengi makmum ditaksirihi karena oleh pepekone makmum biudulihi kelawan pindai makmum
an fardin saking siji fardu ila gairihi maring liyane fardin. Wa udhira wallahu alam, sudah sampai sini aja. Ini dalam 2 hari ini saya tidak bisa masuk. Jadi nanti insya Allah tak tambah ya, tak tambah besok insya Allah tak tambah lagi. Karena dalam 2 hari ini tidak bisa masuk, mulai dari hari Rabu sampai Kamis. Ya, cukup sekian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Biar lebih diakses oleh anak-anak kelas 3 Usto, nanti tak pindah ke YouTube ya. Tak pindah ke YouTube namanya videonya. Ya sudah, terima kasih semuanya.